Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franky Ramansyah dengan NIM 19058104. Pada video kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran sosiologi. Materi yang diangkat pada kali ini yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu dalam masyarakat. Kegiatan awal. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mejanya bereskan dulu. Ayo anak-anak bereskan dulu agar kelihatannya rapi, nyaman dan enak dipandang. Oh ya, tadi sebelum masuk kelas, apakah kita harus membersihkan? Karena apabila kelas bersih, rapi, kita akan nyaman belajar di kelas dan jauh dari berbagai penyakit. Oh ya, tadi sebelum masuk kelas udah berdoa belum? Oke, lain kali sebelum kita belajar, biasakan berdoa dulu supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Ayo, sekarang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Dalam pembelajaran ini, anak-anak diminta untuk memahami pengertian objek dan tujuan sosiologi. Selanjutnya, memahami tentang menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mendeskripsikan sejarah perkembangan sosiologi. Selanjutnya, menjelaskan kedudukan sosiologi di antara ilmu lain. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan peran sosiologi dalam masyarakat. Coba perhatikan secara singkat potongan berbagai surat kabar yang ada pada halaman 1. Apa yang diuraikan dalam berita tersebut, ada yang tahu? Semua menghadirkan cerita tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Di dalam ada interaksi, saling memengaruhi, ada norma, nilai, dan kelompok. Cerita tentang kehidupan manusia, itulah yang menjadi garapan di dalam pembelajaran sosiologi ini. Ada yang tahu arti dari sosiologi? Sosiologi tersebut berasal dari kata sosios dan logos. Sosius yang berarti teman dan logos berarti studi. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia dengan yang lainnya dalam kelompok dan produk yang ditimbulkan dari interaksi tersebut seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Objek dan tujuan dari sosiologi yaitu pertama objek, masyarakat dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Selanjutnya tujuannya yaitu meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa pokok bahasan sosiologi. Yang pertama yaitu fakta sosial. Fakta sosial itu adalah cara bertindak, berpikir, dan juga berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contoh saja yaitu tata peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya itu tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contohnya, seorang yang bernyanyi di kamar mandi bukanlah tindakan sosial, tetapi bila orang tersebut bernyanyi di atas panggung dengan menerapkan pujian dari orang lain, maka tindakan tersebut disebut dengan tindakan sosial. Perlu anak-anak ketahui bahwa pokok bahasan sosiologi itu ada dua, yaitu sociological imagination, yaitu diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap diri manusia, bahwa pengaruh eksternal dan pengalaman diri menjadi bagian dari
pikiran dan motivasi kita. Ada dua alat dalam melakukan sociological imagination, yaitu personal trouble of millennium dan yang kedua public issue of social structure. Yang kedua yaitu realitas sosial. Realitas sosial itu adalah bentukan dan bukan merupakan sesuatu yang begitu saja ada sehingga seseorang sosiolog harus mampu membuka tabir realitas sosial. Coba anak-anak perhatikan pada halaman 5. Bisa lihat dari dua gambar tersebut bahwa pada gambar pertama itu merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 1998. Dan yang kedua itu merupakan orang yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Ya, ciri-ciri yang bisa menunjukkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu, yaitu yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga komunikatif, dan yang keempat non-etis. Coba anak lihat pada halaman 8, itu merupakan sejarah awal perkembangan sosiologi. Sosiologi tumbuh dari gejolak sosial sejak terjadinya revolusi industri yang terjadi di Prancis. Revolusi ini menyebabkan terjadinya urbanisasi, pengeksploitasian pekerja, anak-anak, demonstrasi, dan sebagainya. Tradisi lama tidak dapat menjawab lagi perubahan ini. Saat bersamaan berkembang metode ilmiah pada bidang ilmu kimia dan juga fisika. Banyak rahasia alam yang terungkap. Karena tradisi tidak lagi dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan sosial, maka dicarilah metode ilmiah untuk menjawab persoalan tersebut. Sedangkan di Indonesia itu sendiri, sosiologi muncul sebelum Perang Dunia Kedua. Sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Kan tetapi, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kuliah sosiologi pertama kali dalam bahasa Indonesia yang diberikan oleh Seanerio Kolopaking pada 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Tokoh awal pembentukan sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte, pendiri sosiologi, orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi. Selanjutnya yaitu Herbert Spencer, orang yang berjasa menyebarluaskan sosiologi lewat bukunya Principles of Sociology. Yang ketiga yaitu Emile Durkheim, orang yang berjasa mengembangkan metodologi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kedudukan sosiologi di antara ilmu lain, yaitu sosiologi sebagai ilmu alam, sosiologi sebagai ilmu ekonomi, sosiologi sebagai sejarah, dan sosiologi antropologi. Peran dari sosiolog itu sendiri yaitu ahli riset, konsultan kebijakan, teknisi, guru, dan tenaga pendidik. Untuk pembelajaran tentang sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat ini cukup disampaikan sampai di sini dulu. Baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu merupakan proses pembelajaran di kelas. Video cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.